Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini langsung saja kita kenalan dulu sama si articulate storyline ini. Jadi, apa sih articulate storyline itu? Kenapa Bapak Ibu harus menginstal articulate storyline? Jadi, articulate storyline ini merupakan software atau perangkat lunak yang difungsikan sebagai media komunikasi atau presentasi untuk menyampaikan informasi dengan konten yang berupa gambar ini, grafik, suara, animasi, dan teks video. Nah, hasil publikasi articulate storyline ini nantinya berupa media berbasis web atau berupa application file yang nantinya bisa dibagikan dan bisa dijalankan di berbagai perangkat. Jadi, kenapa articulate storyline? Nah, media articulate storyline ini dianggap cocok untuk mengembangkan karakter abad 21 pada siswa karena bersifat interaktif dan fleksibel, yang artinya siswa dapat belajar dan berinteraksi melalui perantara media pembelajaran yang dapat diakses melalui handphone dan laptop di mana saja dan kapan saja. Nah, articulate storyline ini dia sama dengan software-software untuk membuat aplikasi yang sifatnya interaktif. Sebenarnya di sini Bapak Ibu jika sudah memiliki basic atau dasar dalam menggunakan PowerPoint, nah itu akan sangat membantu dan akan sangat mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam menggunakan articulate storyline ini karena dia fiturnya memang mirip dengan PowerPoint, tapi nanti articulate storyline ini dia lebih lengkap. Kemudian kenapa articulate storyline padahal ada aplikasi lain seperti mungkin Bapak Ibu pernah dengar Adobe Flash itu tampilan, kemudian hasil dari medianya nanti formatnya, kemudian fitur-fiturnya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah mengikuti pelatihan dari ketiga media tersebut, dari Adobe Flash, Lightroom Storyline ini. Saya bandingkan, menurut saya si articulate ini dia lebih simple, lebih mudah digunakan. Tidak harus pakai bahasa pemrograman seperti itu yang pakai rumus-rumus untuk bisa menghasilkan tombol-tombol segala macam atau menampilkan layar-layar segala macam yang buah-buah seperti itu. Ini dia articulate storyline ini dia simple dan sangat mudah digunakan tuh, dan isinya itu lebih menarik. Oh iya Bapak Ibu, jika dalam penyampaian materi ini mungkin saya terlalu cepat, bisa diingatkan tidak apa. Manfaat articulate storyline 3. Manfaatnya itu yang pertama meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan rasa aman terhadap kegiatan belajar siswa dan berisi materi-materi yang menarik juga, dan nantinya siswa akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi si articulate storyline ini bisa digunakan baik oleh Bapak Ibu guru ataupun siswa, tergantung nanti Bapak Ibu cara menyampaikan materinya di dalam media itu seperti apa. Selanjutnya memudahkan penyampaian informasi, tentu saja jelas karena di masa pandemi ini yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara online dan pembelajaran jarak jauh ya, itu mungkin akan mengalami kesulitan dengan adanya articulate storyline ini yang bisa dan mudah diakses di mana saja, kapan saja. Insya Allah akan memudahkan dalam menyampaikan informasi.
Selanjutnya, menyediakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Tentu saja karena dia Articulate Storyline 3 ini merupakan salah satu media yang bisa dibilang keluaran terbaru ya. Nah, jadi kalau misalnya PowerPoint atau Flash atau Makromedia atau lektor yang sebelumnya saya sebutkan tadi itu mereka sudah tua. Mereka sudah dari zaman kapan ya, itu dari zaman saya sepertinya sebelum masuk kuliah itu sudah ada. Nah, dia ini Articulate Storyline ini dia terbaru, jadi masih jarang digunakan. Jadi bisa dijadikan alternatif dari MS PowerPoint. Siswa kan biasanya kan kayak sudah bosan mungkin ya lihat lagi-lagi PowerPoint. Nah, apalagi kalau PowerPoint-nya tidak menarik, hanya background-nya hitam putih, tulisannya hitam putih. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru dituntut untuk menyediakan, menampilkan media pembelajaran semenarik mungkin, sekreatif mungkin, inovatif mungkin untuk meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, menambah dan memperluas pengetahuan. Di samping meningkatkan gaya pembelajaran atau media pembelajaran Bapak Ibu sekalian, di sini juga menambah dan memperluas pengetahuan, mendapatkan ilmu baru, tentunya itu kan akan sangat bermanfaat ya. Selanjutnya, tutorial install. Sini cukup mudah, ada download, kemudian buka aplikasinya, install, proses, kemudian kita tunggu prosesnya selesai. Yang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tampil di layar Bapak Ibu ini adalah PowerPoint, istilahnya PPT, itu menggunakan aplikasi Canva. Jadi saya mencoba presentasi materi ya, dari hari kemarin juga desainnya saya sudah menggunakan Canva. Tergantung nanti kreativitas kita semua sesungguhnya mau seperti apa mendesain Canva, karena memang fitur di Canva itu sangat kaya sekali ya. Kita bisa memilih apapun gitu, ada semua gitu. Bagi guru, Bapak Ibu guru yang sudah memang punya dasar kreatif gitu, akan lebih sangat menarik ya dengan mengeksplorasi Canva ini gitu ya. Oke, kita sampaikan dulu tujuan interaksionalnya, bahwa setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, Bapak Ibu guru ya diharapkan dapat mendesain bahan ajar digital secara menarik. Nah, ini tujuan umum kita ya, karena memang inilah akhir dari kegiatan pelatihan ini ya. Nah, secara khusus apa saja yang harus ada dan merupakan juga tugas mandiri Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, diharapkan Bapak Ibu mampu membuat materi presentasi. Jadi ada materi presentasi ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan kepada para siswa, Bapak Ibu bisa menggunakan langsung materi presentasi ya, seperti yang sedang ditampilkan ini. Kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran ya. Nah, video pembelajaran ini Bapak Ibu sudah tinggal menggunakan materi presentasi ini, hanya nanti Bapak Ibu tinggal ke studio begitu ya, rekaman menyampaikan materi. Jadi inilah yang menarik di Canva ini ya, karena kalau aplikasi lain kan kita sendiri-sendiri ya, misalnya kayak PPT itu kan sebenarnya punya ya perangkat untuk rekaman kita ketika presentasi, namun tidak semua laptop itu punya gitu ya, dia mungkin Windows 2013 ke atas punya dia fitur untuk merekam gitu. Namun
Bagi yang belum, harus butuh aplikasi lain, misalnya menggunakan Upworkshop gitu ya. Jadi ketika dia mau presentasi menjelaskan materi, menggunakan aplikasi lain. Nah, kalau Canva itu ada di dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kesana kemari gitu ya untuk menyediakan bahan ajar yang menarik begitu. Kemudian yang ketiga, membuat LKPD interaktif. Nah, jadi Canva ini juga bisa digunakan belajar sebagaimana kompetensi abad 21 itu ada namanya kolaborasi ya. Kolaborasi, communication ya, kemudian creativity dan berpikir tingkat tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Canva, memberikan lembar kerja peserta didik mungkin sebentuk project gitu ya. Sehingga dan itu bisa digunakan secara langsung seperti kita saat ini. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba begitu, mudah-mudahan nanti berhasil ya. Jadi kami di sini sifatnya adalah sharing. Yang sesi yang terakhir ya, diharapkan nanti Bapak Ibu bahan ajar yang sudah dibuatkan itu bisa di-sharekan dan sampai pada mendownload begitu ya. Nah, karena nanti ada fitur untuk berbagi. Nanti berbaginya macam-macam tuh, ada yang bisa diedit, ada yang bisa dilihat saja begitu ya.